Adab masuk di kuburan adalah mendoakan si mayit, beristighfar untuknya. Yang ketiga, sebagaimana sudah kita jelaskan yang lalu, tidak boleh jemaah sekalian menghiasi kuburan dengan beragam macam hiasan, membuatkan pasangan keramik, pasangkan pagar, pasang lampu. Ini semua tidak pernah ada sunnahnya, tidak pernah ada sunnahnya. Anda kalau lihat kuburannya para syuhada Uhud, itu kosong tanah biasa. Dan memang Nabi SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, aku wasiatkan kepadamu, jangan engkau temukan satupun kuburan di muka bumi ini kecuali engkau samaratakan dengan tanah. Sebenarnya kuburan yang sesuai dengan sunnah itu kuburan taman makam pahlawan tuh. Itu yang sama dengan sunnah Nabi, rata dengan tanah, cuman ada kotak tanda bahwa saya memang itu ada kuburan di situ. Itu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau kita malah penguburan umum tidak sesuai dengan sunnah Nabi, dibuat keramik, dibuat pagar, dipasangin lampu beragam macam, dicat dan segalanya. Uang-uang yang Anda gunakan untuk itu, yang tidak pernah Nabi SAW tuntunkan tadi, buat keramik, perbaikin segalanya, lebih baik Anda berikan Al-Quran, Anda niatkan untuk si mayit. Lebih baik Anda umrohkan buat dia, lebih baik Anda sumbangkan untuk masjid, kasih anak yatim. Banyak sekali manfaat yang tadi sudah kita sebutkan, gitu kan. Jadi harus kita ketahui poin-poin seperti ini. Kemudian juga termasuk tidak ada sunnahnya jemaah sekalian adalah menaburi bunga di kuburan. Ya, menaburi bunga di kuburan, karena memang di kuburan Baqi di Madinah itu setiap kali ada sahabat dikuburkan, Nabi SAW tidak pernah memerintahkan sahabat membawa air atau menaruh bunga. Ya, selalu biasa saja Nabi SAW datangi, kemudian mendoakan mereka, lalu meninggalkan. Tapi ulama mengatakan boleh kalau dibersihkan, membersihkan kuburan itu boleh, karena memang harus dibersihkan. Kalau memang ada kotoran segala itu dibersihkan. Mungkin ada hewan, mungkin ada tumbuh-tumbuhan yang liar terlalu banyak sehingga tidak kelihatan kuburannya, itu boleh, tidak masalah kalau untuk dibersihkan. Tapi kalau untuk ditaruh bunga sengaja, gitu kan, atau disiram dengan air dengan alasan tanahnya kering, si mayit nggak butuh itu. Ya, si mayit tidak butuh itu. Masalahnya juga Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan. Maka kita sebaiknya mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga benar semuanya, gitu kan. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan adalah, yang ini termasuk tidak kalah pentingnya, kalau seandainya si mayit ini punya sesuatu yang sifatnya sumber dosa. Saya bahasakan sumber dosa. Misal dia pernah membangun sebuah tempat jadi sumber maksiat, tempat orang kumpul maksiat, berzina, tempat orang berbuat riba, berbuat maksiat umumnya, maka diwajibkan di sini hukumnya, diwajibkan bagi walinya itu untuk mengubah tempat tersebut, diubah menjadi tempat yang positif. Misal dialihkan menjadi musola, menjadi masjid. Dan itu kalau si mayit bisa bicara, dia akan terima kasih dengan walinya. Karena kalau selama itu menjadi tempat maksiat jemaah sekalian, maka akan menjadi penyebab dia juga disiksa di kuburan, karena terus saja berjalan dosanya. Jadi poin yang kelima kalau sudah salah tadi ya, ini adalah bagaimana kita menghilangkan segala sumber maksiat untuk si mayit. Ya, jadi tidak boleh ada itu, kita hilangkan sama sekali. Ya, apapun sifatnya. Mungkin dia pernah beli buku, ternyata buku itu tidak baik, maka dimusnahkan buku itu, kan gitu. Mungkin dia pernah punya sumber pendapatan yang haram, dialihkan kepada hal yang halal. Yang haram semua dihilangkan. Jadi semua dilakukan agar dia menjadi murni, tidak memiliki lagi hal-hal yang negatif. Mungkin dia punya foto yang kelihatan terbuka auratnya, maka dimusnahkan, dihilangkan, karena itu berbahaya buat dia. Bagaimana hukum menembok makam kuburan orang tua yang sudah meninggal dunia? Kalau tanah itu tanah wakaf, lalu dia tembok, padahal itu bukan tanah milik dia, maka tidak boleh menembok tanah wakaf. Tapi kalau hanya sekedar memberi batu supaya makam jangan diambil, sekarang soalnya krisis nih, banyak makam-makam diambil oleh developer untuk buat perumahan. Oleh sebab itu sekedar dibuat. Kalau membangun, siapa yang pertama kali membangun fustot kemah? Umar bin Khattab membuat fustot kemah di atas makam. Beliau yang pertama membuat di atas makam Hafsah, fustot kemah di atas makam Hafsah. Nah, oleh sebab itu maka membangun sampai berlebih-lebihan
Sampai keramiknya dari Spanyol, mubazir. Kalau mau berbakti kepada orang tua bukan dengan cara membangun makamnya, tapi dengan cara bersodakoh. Sodakohkan untuk pondok pesantren, sodakohkan untuk masjid. Sampai saat datang bertemu dengan Nabi SAW, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia, afa atasaddaqu anha, apakah saya boleh bersedekah untuk almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, silakan bersedekah, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Berikan air minum. Buatkan sumur bor untuk pondok-pondok pesantren, buatkan sumur bor supaya cepat tempat wudhu, buatkan kamar mandi, WC umum untuk pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama. Itu sampai pahalanya, daripada membangun berlebih-lebihan. Tapi hanya sekedar untuk memberikan tembok atau batu bata, sekedar menunjukkan makam, maka dibolehkan. Kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, sekedar makruh saja, tak sampai haram. Ustaz, apa hukumnya menaburkan bunga di kuburan? Kata orang yang berdalil, kata dia Nabi kan mencucukkan pelepah korma. Kenapa Nabi menusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma itu bertasbih, maka dikiaskannya dengan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih waktu basah, bunga-bunga itu pun kata dia bertasbih juga. Bagi yang menolak, dia tak mau pakai kias. Pokoknya pelepah. Pelepah apa? Pelepah korma. Sawit tak bisa, harus korma. Dia tak terima kias. Orang ni pakai kias. Yang tak boleh itu, dia buat ajaran baru. Siapa yang menyiramkan bunga 7 macam, maka akan datang 7 malaikat, turun 7 rahmat selama 7 hari. Bid'ah, munkarah, dalalah. Ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya mati nanti, tak usah siram-siramkan itu. Adapun menyiramkan air, dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur, digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air, padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram tu minum dia di bawah. Itu guna siramkan, supaya padat tanahnya. Itu kata ulama.